Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendaftaran P3K Teknis tahun 2022 melalui laman sscasn.bkn.go.id. Nah, di sini saya sudah masuk ke laman websitenya yaitu sscasn.bkn.go.id. Dan di sini juga ada informasi yaitu pendaftaran P3K Teknis telah dibuka. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mendaftar sama sekali di akun ESCASN untuk pendaftaran P3K, teman-teman bisa langsung klik menu buat akun. Lalu teman-teman mengisi beberapa data, contohnya seperti nomor KTP, nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, nomor handphone yang aktif, email yang aktif, dan mengisi CAPTCHA. Lalu nanti teman-teman akan dialihkan untuk mengisi beberapa data diri serta melakukan swafoto ya berbasis lifetime ya. Jadi teman-teman langsung aja swafoto karena pada saat pendaftaran di periode ini kamera laptop ataupun handphone teman-teman akan aktif dengan sendirinya. Jadi langsung swafoto dan mengupload foto KTP. Nah, untuk cara lengkap daftarnya, nanti teman-teman tinggal klik aja link di atas ataupun nanti juga akan saya sisipkan di deskripsi. Oke, bagi teman-teman yang sudah mendaftar, sebelumnya teman-teman tinggal klik aja menu login di sini ya, atau melalui laman portal juga bisa di menu pertama ya, seperti ini ya. Nah, ini saya balikkan lagi. Nah, di sini juga bisa langsung klik menu login. Ya, ini diokekan aja. Nah, tentunya sebelum login, teman-teman harus menginput nomor NIK teman-teman dan password teman-teman yang teman-teman isi ketika mendaftar sebelumnya. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik aja menu masuk. Nah, di tahap ini, teman-teman langsung mengisi biodata. Biasanya bagi teman-teman yang sudah mendaftar sebelumnya, teman-teman akan dialihkan ke menu jenis seleksi. Nah, bagi teman-teman yang baru mendaftar, secara otomatis setelah login, teman-teman akan dialihkan ke menu biodata. Teman-teman akan mengisi beberapa data, dan setelah itu, teman-teman dapat melanjutkan ke tahap pemilihan seleksi. Nah, di sini saya sudah mendaftar sebelumnya, jadi saya langsung aja klik menu jenis seleksi karena kita akan masuk ke pemilihan jenis seleksinya yaitu jenis seleksi P3K teknis. Nah, selanjutnya teman-teman harus memilih jenis seleksi ya. Di sini tinggal pilih aja pilihannya ya. Ada di menu Anda akan mendaftar sebagai. Di sini yang terbuka hanya P3K teknis. Lalu pilih aja P3K teknis. Lalu untuk data peserta THK2-nya, bagi teman-teman yang sebelumnya peserta THK2 ataupun K2, teman-teman tinggal pilih ya bagi yang peserta THK2 dan menginput nomor peserta. Bagi teman-teman yang tidak THK2, jangan diubah, biarkan saja pilihannya tidak. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik menu selanjutnya. Nah, di sini akan ada jenis seleksi. Jadi sebelumnya kita pilih P3K teknis. Nah, sekarang saya mau pilih instansinya. Di sini saya akan coba mendaftar di instansi wilayah saya ataupun domisili saya, yaitu di Kabupaten Langkat. Lalu formasinya saya mau pilih umum. Lalu tinggal saya klik pilih supaya jenis formasi ataupun instansi yang saya tentukan itu sudah terpilih untuk mengikuti seleksi ini. Jadi saya klik menu pilih dan setelah saya berhasil klik menu pilih, saya akan langsung mengisi pendidikan, jabatan yang dipilih, lokasi formasi, lokasi ujian, lokasi tes, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, dan nama perguruan tinggi atau nama sekolah. Nah, di sini saya mau masuk ke pendidikan SMA, SMK ya. Saya nggak pilih S1 karena di domisili saya ada instansi yang dibuka untuk lulusan SMK. Lalu jabatannya saya pilih di sini pemula, pranata, pencarian, dan pertolongan. Lalu lokasi formasinya itu saya pilih Bupati Langkat, Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana. Lalu lokasi ujiannya saya pilih dalam negeri. Lalu lokasi tesnya saya pilih Provinsi Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara. Lalu saya mengisi nilai pendidikan saya di lulusan SMK. Nilai ijazah atau SKHU-nya. Misalkan saya isi di sini 8,0.
Lalu saya mengisi nomor ijazahnya. Bagi teman-teman yang masih bingung untuk pendidikan, jabatan, lokasi formasi maupun jenis formasi yang ingin teman-teman lamar, teman-teman cari dulu jenis lowongannya di laman portal utama ya di sschasn.bkn. Teman-teman tinggal pilih menu info lowongan. Lalu teman-teman bisa cari berdasarkan kualifikasi lulusan teman-teman. Nah, namun di video ini saya menjelaskan untuk kualifikasi lulusan SMK di domisili saya. Di sini saya mau coba jenis pengadaannya saya pilih P3K teknis. Lalu instansinya semua instansi, lalu pendidikannya saya buat S1, lalu pendidikannya, misalkan saya di sini pendidikan saya komputer ya, saya cari komputer. Nah, di sini informatika dan komputer ya. Lalu saya klik cari. Nah, di sini teman-teman bisa cari berdasarkan kualifikasi maupun lulusan teman-teman. Nah, setelah menemukan formasi yang sesuai dengan lulusan teman-teman, teman-teman nanti tinggal pilih aja instansinya apa. Nah, contohnya di sini ya, Kementerian Agama, Ahli Pratama Pengembang Teknologi Pembelajaran. Di sini ada lokasinya Kanwil, Kemenak, Provinsi Kalimantan Timur. Butuhkan 12 orang. Ya, di sini untuk semua lulusan ya. Di sini untuk kualifikasi pendidikannya. Nah, di sini cukup banyak ya untuk lulusan komputer itu cukup banyak. Ada beberapa pick ya. Di sini cukup banyak untuk lulusan komputer. Ada 25 pick dan ada 248 lowongan untuk lulusan S1 komputer untuk berbagai instansi dan jabatan serta lokasinya. Nah, di sini saya mau cari lagi untuk pendidikan matematika. Sebelumnya saya mau ulang lagi ya. Di sini jenis pengadaannya saya pilih P3K teknis. Lalu instansinya semua instansi, lalu pendidikannya saya pilih S1. Lalu di sini saya pilih lulusannya matematika misalkan. S1 matematika. Terus saya klik cari. Dan di sini akan menampilkan lowongan berdasarkan kualifikasi lulusan kita. Nah, di sini ada untuk pendidikan untuk lulusan matematika ya. Badan Kependudukan di daerah Papua ataupun Maluku. Untuk kebutuhannya ada 166 kebutuhan ataupun lowongan. Lalu di sini juga ada di Kemenak ya, bagian Kalimantan ada 10 yang dibutuhkan untuk lulusan matematika juga ada. Di sini juga ada di Kemenak untuk Kalimantan untuk lokasi yang sama. Di sini juga ada Kemenak juga lokasi yang sama, Kalimantan Timur. Nah, di sini yang paling banyak membuka lowongan untuk lulusan matematika itu di wilayah Kalimantan Timur dan wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Ini cukup banyak untuk lulusan matematika. Sulawesi juga ada. Di sini juga terdapat 1010 posisi yang dibuka untuk lulusan matematika. Cukup banyak di sini ya. Di sini saya coba berdasarkan domisili saya ya. P3K teknis. Lalu instansinya saya pilih coba Sumatera Utara. Sumatera Utara. Pendidikannya saya pilih S1 sarjana. Lalu lulusannya saya pilih matematika. Saya coba ya matematika. Terus saya klik cari lagi. Nah, untuk lulusan matematika untuk domisili saya tidak ada. Oke, lanjut kita ke tahap pengisian nomor ijazah di menu formasi ya. Oke, kalau sudah teman-teman tinggal scroll ke bawah, lalu tinggal isi captcha-nya. Lalu tinggal klik selanjutnya. Lalu teman-teman tinggal isi riwayat pekerjaan. Di sini deskripsi pekerjaannya. Ya, teman-teman tinggal isi nama pekerjaan sebelumnya, lalu unit kerja, lalu deskripsi pengalaman kerja teman-teman maksimal ada 3000 karakter. Di sini tinggal teman-teman deskripsikan aja pengalaman kerja teman-teman. Nah, kalau sudah diisi semuanya, teman-teman tinggal klik tambah pekerjaan ya. Di sini instansinya misalkan Badan Pusat Statistik. Di sini
jabatannya mitra, lalu tanggal mulai bekerjanya itu 2019, ya 19 November misalkan. Lalu tanggal selesainya 2021 November. Lalu gaji pokoknya 2,7 juta. Lalu SK-nya ya, ini saya lupa SK-nya, tinggal dikasih min aja. Tanggalnya juga dibuat sesuai dengan tanggal masuk 2019. Lalu jabatannya dibuat mitra aja. Simpan. Nah, seperti ini ya pengalaman kerjanya. Ini juga deskripsi pekerjaan ya. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik menu selanjutnya. Lalu berikutnya teman-teman masuk di tahap penguploadan dokumen. Nah, di sini ada beberapa dokumen ya yang harus diupload. Untuk dokumen-dokumennya itu sesuai dengan instansi yang teman-teman pilih. Ya, kalau instansinya di bagian saya, ini bagian Badan Penanggulangan Bencana, tentunya pasti banyak dokumen yang harus diupload ya. Ada juga yang tidak sebanyak ini, sesuai dengan instansi yang teman-teman pilih ataupun instansi yang ingin teman-teman daftarkan. Nah, di sini juga ada petunjuk ya, batas akhir pendaftaran instansi pemerintah Kabupaten Langkat itu tanggal 6 bulan 1 tahun 2023 dan pukul 23.59 WIB. Nah, di sini yang harus diupload itu ada surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan sudah dibubuhi materai ya, surat pernyataan. Nah, nanti teman-teman bisa cari surat pernyataannya di instansi yang teman daftar ya. Contohnya di sini saya ada Badan Penanggulangan Bencana. Saya bisa masuk ke websitenya dengan mengambil surat pernyataannya, lalu ditempelkan materai 10.000. Jadi misalkan teman-teman ingin mendaftar di Kejaksaan, teman-teman tinggal buka aja webnya, lalu teman-teman tinggal download surat pernyataannya. Lalu berikutnya ada surat lamaran, sama ya, diberi materai 10.000, kapasitasnya sama ya, 1 MB ataupun 1000 KB. Lalu file surat pengalaman kerja pada instansi pemerintah atau swasta yang ditandatangani oleh pejabat di tempat calon P3K bekerja minimal 2-5 tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar. Nah, di sini sifatnya wajib ya, surat pengalaman kerjanya, dan kapasitas maksimal 1000 KB ataupun 1 MB. Nah, untuk surat pernyataan juga wajib, lamaran juga wajib, dan surat pengalaman kerja juga wajib. Lalu ada kartu tanda penduduk ataupun KTP, ya ini wajib sifatnya, tinggal diupload. Sertifikat kompetensi teknis di bidang pencarian dan pertolongan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Nah, ini sertifikatnya. Jika teman-teman pernah mengikuti pelatihannya di Badan Penanggulangan Bencana, teman-teman tentu dapat sertifikat, dan sertifikat itu dapat teman-teman upload di pendaftaran ini, di instansi ini. Lalu ijazah asli bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri atau lulusan SMK ya, ini tinggal diupload, wajib. Lalu transkrip nilai ya, transkrip nilai juga diupload ataupun SKHU, karena ini untuk formasi lulusan SMK. Lalu pas foto ya, pas foto di sini formal, ukuran 500 KB dan sifatnya wajib. Di sini saya rasa untuk persyaratan di Badan Penanggulangan Bencana ini semuanya wajib ya, tidak ada yang tidak wajib. Lalu untuk menguploadnya, teman-teman tinggal klik menu unggah ya. Nanti dialihkan ke tempat di mana teman-teman menyimpan filenya yang sudah disiapkan, sudah di-scan. Lalu teman-teman tinggal klik menu unggah, dan setelah diunggah, nanti teman-teman juga dapat melihat dokumen yang sudah teman-teman upload. Dan jika sudah diupload semuanya, teman-teman bisa klik menu selanjutnya. Dan nantinya setelah diklik menu selanjutnya, teman-teman akan dialihkan ke menu resume. Nah, ini saya nggak bisa masuk ke menu resume karena semua dokumennya belum saya siapkan. Tahap resume itu tahap pemeriksaan apakah semua data yang teman-teman isi itu
terisi dengan benar dan sesuai dengan kualifikasi teman-teman. Jika ada kesalahan dalam penulisan, teman-teman dapat memperbaikinya dengan kembali ke menu untuk memperbaiki data yang teman-teman isi jika salah di menu di tahap resume. Nah, jika teman-teman sudah masuk ke tahap resume dan sudah mencentang semuanya serta sudah menyetujui ataupun sudah menfinalisasi pendaftaran, setelah itu teman-teman tidak akan dapat mengubah kembali data yang sudah teman-teman isi. Jadi, pastikan ketika teman-teman sudah memfinalisasi pendaftarannya, pastikan semua datanya sudah terisi dengan benar dan tidak ada yang kurang maupun tidak ada persyaratan yang tertinggal. Supaya nantinya teman-teman dapat lulus di seleksi administrasi ini untuk mengikuti tahap ujian TKD maupun ujian TKB. Nah, pastikan di tahap ataupun di menu resume. Di sini saya nggak bisa masuk ke menu resume karena belum saya isi semuanya. Jadi pastikan di tahap menu resume ini, menu terakhir, teman-teman sudah mengisi semua data dengan benar jika ingin memfinalisasi pendaftarannya. Karena pendaftaran ini tidak akan dapat berlanjut jika tidak memfinalisasi pendaftaran di menu resume. Di sini saya belum bisa karena saya belum mengupload beberapa data dan di sini datanya semuanya wajib untuk diupload. Ya, seperti yang saya katakan, pastikan teman-teman harus memilih dulu formasi dengan benar sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi serta domisili serta instansi yang dibuka di domisili teman-teman. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.